wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Toino, NIM 13142104 Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sasaran pembangunan administrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sasaran pembangunan administrasi. Sasaran pembangunan administrasi berkaitan dengan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengelolaan administrasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan hasil kinerja dalam konteks administratif. Berikut adalah beberapa sasaran umum dalam pembangunan administrasi. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Yang kedua, peningkatan efektivitas. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan. Kemudian yang kedua, pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan berkaitan dengan upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas serta kualitas suatu lembaga atau organisasi. Tujuannya adalah menciptakan lembaga yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan tuntunan lingkungan sekitarnya. Berikut adalah beberapa aspek pengembangan kelembagaan. Yang pertama, perancangan dan struktur organisasi. Pengembangan kelembagaan dimulai dengan merancang struktur organisasi sesuai efektif dan efisien. Yang kedua, sumber daya manusia. Pengembangan kelembagaan juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Pengembangan kelembagaan melibatkan penyusunan kebijakan dan prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Kemudian yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau HRM adalah pendekatan strategis dalam mengelola tenaga kerja atau sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan terlibat yang dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut ada beberapa aspek yang tercakup dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Kemudian yang keempat, pengembangan kemampuan. Pengembangan kemampuan adalah proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi individu untuk meningkatkan kinerja mereka dalam peran atau pekerjaan tertentu. Tujuan dari pengembangan kemampuan adalah membantu individu mencapai potensi penuh mereka, meningkatkan kualitas kerja, dan mendukung pertumbuhan karir. Kemudian yang kelima, pengembangan citra positif. Pengembangan citra positif melibatkan upaya untuk membangun persepsi yang baik dan menguntungkan tentang individu, merek, produk, atau organisasi. Tujuannya adalah menciptakan kesan positif dan membangun kepercayaan serta reputasi yang baik di mata publik, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.